Lah lu poligami karena sunah rasul yang kayak gimana? Lu bukan sunah rasul, nafsu lu mah. Lu bisa nyukupin bini aja segala mau poligami lu. Ya lu gak usah bacot. Ya daripada gue berzina ya gak apa-apa, itu kan sunah Nabi. Kalau Ya sunah Nabi. Lu udah nyukupin gua banget belum? Lagu lu. Ya kalau gue ngelakuin begitu, gue berzina gue dosa. Ya enakan gue nikah kan, minta izin malu daripada. Ya nggak apa-apa lu poligami asal lu bisa nyukupin gua. Ya daripada gue diam-diam nih, gue nikah sama orang lain, ya lu lebih sakit hati kan? Ya udah kayak gini sama aja gua sakit hati juga lah lu. Ya udah lu Gua simpan kurang aja. apaan sih lu sama lu? Gitu aja. Ya udah gua sih mending cerai daripada punya laki-laki kayak lu. Ngapain lu debatin gua? Ya gua nggak suka aja sama cara lu kayak gitu. Ya cara gimana? Cara gua masih tahu lu. Lu poligami ngerasa ganteng? Ya bukan masalah gua. Apa lu ngerasa kaya gitu? Iya, ini kan gua ngelakuin ini sunah Nabi ya. Yang namanya sunah Nabi itu lu poligami itu sama nenek-nenek udah janda yang udah nggak bisa nyari duit. Lah lu Dari poligami mana? sama janda sebelah. Itu ajaran dari mana? Masa gua harus nikah sama nenek-nenek? Nggak mungkin. Lah lu poligami karena sunah rasul yang kayak gimana? Ya, Lu bukan tujuan sunah gua- rasul, nafsu lu mah. Tujuan gua juga benar. Tujuan gua kan itu untuk menghidupi perempuan. Kasihan perempuan itu. Gimana sih lu? Gimana kasihan dia masih muda. Dia bisa nyari duit sendiri. Ya udah gini aja deh, kalau lo nggak suka ya udah, kita ya udah selesai. Udah, gue sih mendingan cerai dah daripada sama lu juga. Gue nyari duit juga sendiri, cari makan juga sendiri. Lu segala pengen poligami, ih. Otak lu di mana sih lu jadi laki Ngapain lu? lo debat gua? Ya udah ketemu jalan keluar, ngapain lo debatin gua? Kagak, gue nggak Assalamualaikum. Dijawab sama dia waalaikumsalam. Aku bilang mau ikut kajian di Jakarta atau di Medan ada nggak Bib? Gitu. Nanti saya sama suami datang gitu kan. Oh belum ada kebetulan gitu. Akhirnya chatting ya ketemuan lah di tanggal 9 Juni 2024 itu. Ketemunya di mana? Awalnya itu saya pikir kan ada kajian ya dok. Ternyata dia bilang nggak ada kajian di Jakarta. Jadi ketemunya di restoran aja, di restoran salah satu hotel. Gitu. Karena akunya juga dari Serang ke Jakarta tuh udah mau nyampe. Oh kok nggak ada kajian gitu kan? Ah ya udah, karena daripada udah jauh-jauh gitu kan ya ketemu sama tokoh agama ya seneng lah buat sharing gitu. Kayak udah malam gitu saya bilang saya mau pamit, saya mau pulang ke Keramat Jati ke tempat temanku. Oh dia nggak bolehin. Sini aja. Nanti saya bukain kamar. Ya saya kan merasa nggak usah gitu kan, mau udah janjian juga. Tenang aja, Habib juga pulang kok. Bukan kamar Habib kata dia bilang gitu. Saya bukain kamar kamu yang baru. Oke. Saya mau pulang, tenang aja, aman daripada harus udah malam gini dia bilang kayak gitu. Suami juga kalau nggak pulang ke rumah juga biasa aja. Waktu itu suami aku di Medan. Oke. Terus kamu masuk ke kamar? Masuk ke kamar. Berdua dengan dia? Oh enggak, sendiri. Ya kan dia punya kamar, aku punya kamar. Dia mau pulang katanya mau rapi-rapi. Kalau tahu dia mau masuk atau mau apa ya aku mending menolak daripada timbulnya fitnah. Oke. Ya akhirnya kan aku masuk, aku udah berbahan aja biasa ya karena merasa ini ya udah kamar aku gitu kan. Main handphone lah aku. Tiba-tiba dia masuk. 20 menit ya. Masuk gitu. Hah, kaget aku. Kok bisa masuk gitu. Terus dia megang aksesnya lagi gitu. Mungkin ada yang dapat 2 kunci ya. Ya udah aku kok belum pulang katanya gitu. Terus saya juga ya karena saya juga masih beretika ya karena dia ini yang pesenin kamar dia ya akhirnya duduk lah dia. Mau lanjut ngobrol dia bilang kayak gitu. Terus? Akhirnya udah beberapa jam kemudian kayak beginilah duduknya ya, misalkan beliau di kursi, saya di kasur. Kori kamu gak mau peluk saya? Dia ngomong gitu. Kayak dia menawarkan, apa lu gak mau peluk gue? Ibaratnya gitu ya. Aku bilang enggak. Gak mau, malu, bukan malu, takut jadi fitnah atau gak apa-apa mumpung lagi ketemu. Oh enggak. Akhirnya dia beranjak dari kursinya ngarah ke aku. Aku nge-freeze dong gini kan. Dia nyium kening aku terus direbahin. Oke. Saat direbahin itu, ya aku langsung kaget. Aku kayak dorong gitu ya. Maksudnya gimana aku kayak gitu. Jadi kayak mau mengajak ke arah situ. Terus aku bilang, kenapa Habib mau melakukan ini? Karena suka. Nabi SAW mengatakan, hei para istri, jadilah kalian pelacur suami kalian. Oi, pelacur. Bu, ibu, pelacur. Betul pak, betul pak. Boleh tanya para alim ulama, boleh tanya kiai. Nabi SAW mengatakan ibarat seorang istri itu harus nyontohin pelacur. Kenapa? Apa sih yang dijual pelacur pak? Diam bu, diam.
Gue mau tanya nih yang laki. Bapak, pelacur yang dijual apa? Rahasia. Ibu kali tahu ibu? Apa yang dijual bu? Apem. MUI kritik keras nikah siri dan poligami terancam hukum pidana. Oi, sempak Firaun. Undang-undang yang menghukum nikah siri dan poligami tanpa izin istri itu tujuannya adalah untuk memuliakan status wanita dan istri. Karena hukum yang diciptakan 1400 tahun lalu yang membolehkan suami bisa menikah tanpa sepengetahuan istri dan tanpa izin istri itu terlalu menganggap wanita sebagai pelengkap penderita dan terlalu menindas hak asasi wanita. Jadi sudah benar negara ini menerbitkan hukum KUHP yang melindungi hak asasi wanita dan memuliakan wanita. Ini tahun 2026 bukan tahun 600 zaman jahiliyah, bro. Wanita sudah bukan lagi budak laki-laki seperti di zaman Arab jahiliyah. Jadi sudah waktunya ada hukum yang melindungi hak asasi wanita, terutama dari laki-laki macam kalian yang cuma mikirin selangkangan dan nafsu syahwat sendiri. Dasar kain lap dapur. Tes DNA, udah bilang kalau mau tes DNA 2 syaratnya. 1, bisakah ente orang yang ngajak tes DNA ini menggali kuburnya Rasulullah, ambil darah beliau, nanti cocokkan sama kita orang, atau darah Sina Ubaidillah yang dikatakan putus, darahnya atau rambutnya kayak atau apa, ya sama-sama kita ke laboratorium, rumah sakit, udah cek rumah sakit Mangun Cipto Mangun Kusumo, biayanya ada yang bayar, itu syarat pertama. Syarat kedua, tes DNA dulu, yang ngajak tes DNA ini tes DNA dulu. Apakah termasuk anak zina apa bukan? Sebagaimana hadis tadi yang dikatakan oleh Rasulullah. Sebab yang mengingkari keturunan Rasulullah salah satu dari 3. Munafik, anak zina, atau anak yang disetubuhi dalam keadaan ibunya haid. Kata Habib Bahar gini, mau nggak Mbak Lisa nikah sama Habib Bahar? Ditawarin menikah. Itu yang menawarkan menikah langsung Habib Baharnya. Langsung Habib Baharnya. Padahal hari itu baru kenal. Baru pertama kali melihat, baru pertama kali kenal juga. Langsung ditembak, ditawarin. Langsung ditawarin nikah. Berkedok cucu Nabi. Kenapa ente mau jadi habaib, mau jadi cucu Rasulullah? Andaikan ana bisa memberikan gelar habaib ini, ana kasih ente orang. Kalau ceramah kayak orang ngajak perang, iya, itu kan sesuai hadis. Hatta ka'annahu kamundhiri jaisin sabbahakum masahakum. Makanya belajar itu penting. Habib palsu, iya, hadis palsu apa? Kok hadis palsu? Kalau nggak paham agama, jangan berbicara tentang agama. Nggak ditanya jadi kalau soal nikah siri apa jadi. Nah, untuk posisinya kalau seorang istri sah itu nggak tahu ternyata kalau misalkan suaminya ini udah nikah siri itu gimana Bang? Bisa nggak sih dilaporkan? Oke, seorang istri, seorang suami yang menikah, ya, menikah secara hukum negara dengan orang lain tanpa izin istri pertama, maka itu termasuk perbuatan tindak pidana. Dan biasanya nikah kedua itu si suami akan merekayasa surat-surat ngaku single atau ngaku sudah dapat izin. Jatuhnya pemalsuan surat. Ada dua aspek. Satu, perbuatan tersebut meminta izin nikah tanpa izin istri adalah pidana. Dan kedua, untuk bisa nikah kedua itu kan dia mungkin akan rekayasa surat-surat. Misalnya ngaku single, ngaku ini, itu juga perbuatan pidana pemalsuan. Gitu. Berarti kuat nggak sih Bang untuk melaporkan sang suami ini? Bukti petunjuk sudah kuat kalau dia sudah ngaku nikah siri. Nah ternyata si istri sahnya juga ini nggak tahu Bang kalau misalkan si istri sirinya ini juga nggak tahu kalau misalkan si suami ini cerai. Dia bilangnya cerai, tapi di satu tapi kan nggak bisa loh. Kalau cuma ditalak doang tapi belum ada putusan pengadilan, berarti belum terjadi perceraian. Oh. Ya mas, itu dia masih sebagai istrinya. Iya. Jadi kalau nikah lagi harus minta izin istrinya. Oh. Berkaitan dengan hal ini, saya juga memohon kepada wanita korbannya Babe Aldo. Karena ada satu wanita dari Kalimantan yang pernah chat saya yang dizolimi juga sama Babe Aldo, yang bernama Babe Aldo, yang dikenal mungkin di TikTok, yang suka mencela pemimpin, menghina pemimpin, memberikan opini-opini tentang pemimpin seakan-akan dia yang paling sempurna. Saya minta tolong wanita-wanita yang pernah jadi korbannya Babe Aldo yang dinikah siri, maupun yang di Jawa, di Malang, maupun yang di Kalimantan, tolong berbuka suara agar masalah ini semuanya dilihat oleh masyarakat Indonesia bahwasanya kebejatannya, keturunannya Ubaid bin Yuyah ini sangat
meresahkan, karena mereka hanya modalkan jubah dan juga durian Nabi. Mereka bisa menikahi wanita-wanita Nusantara dengan seenak jidat mereka. Sekali lagi saya himbau kepada teman-teman yang di Kalimantan yang pernah dinikah sirihi oleh Babe Aldo untuk berbuka suara di media maya, di Facebook atau di mana saja, silahkan berbuka suara. Terus juga yang pernah jadi korbannya juga di Malang atau di Jakarta, di Jawa. Saya dengar ada beberapa wanita yang dinikahi oleh Babe Aldo tapi dia tidak tanggung jawab. Cuma setelah manis dimakan, sampah dibuang, begitulah. Seperti itu. Jadi kalau saya tolong pihak pemerintah awasi manusia-manusia berjubah ini yang selalu mengaku keturunan Nabi, merusaki wanita-wanita. Subhanallah, wanita-wanita begitu terhormat, mereka bisa merusaki dengan mengatasnamakan duriah Nabi, mengatasnamakan keturunan Nabi. Dan juga ada lagi beberapa Habib lagi juga yang meniduri istri orang, suaminya lagi bertarung mencari nafkah, dia mengiming-imingi karena dia durian Nabi, dia datang tiduri istri orang sampai dia digrebek. Berakhirnya hanya dengan damai. Tidak bisa begitu. Tolong pihak yang berwenang, orang-orang seperti ini diawasi, ditegakkan hukum seadil-adilnya, karena kasihan kalau seandainya saudara perempuan kita seperti itu kan, atau keluarga perempuan kita didolimi seperti itu, tentu saja kita merasa tersakiti. Apalagi wanita-wanita muslimah, kita harus menjaga kehormatan, harga diri mereka. Itulah yang diajarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan ingat, ada catatan penting di sini dari pengakuan keluarga si perempuan, dari keluarga Kahilwa. Apa? Beliau itu nggak sholat karena magomnya wali, digigit kobra, kobranya mati. Pengakuan Mbak Hilda, dia nggak puasa bulan Ramadan, nggak sholat, ngaku cucu Nabi, ngaku ulama pemberani. Sekarang nggak berani lagi ngaku ulama pemberani. Ada Kiai Imat, ada TIJ, ada kiai-kiai kita yang lain gitu ya. Jangan engkau mempermainkan perempuan-perempuan di luar sana. Cukup aku yang menjadi korban. Si Fadul ini, dia kan nggak tahu apa-apa. Dan di sini, yang punya masalah kan aku sama suami aku. Dan dia ikut campur gitu. Dan terus yang aku mau menyampaikan, si Fadul ini udah berkoar-koar, ngatain mama saya kambing, ngatain aku kambing. Nah, kambing ini nanti mau dipenjarakan gitu. Situ yang aku nggak terima. Ini perlu ini juga ya, rekan-rekan media ini, bahwa ya kedudukan LY ini bukan sebagai pelapor, ya kan? Iya. Bukan sebagai pelapor, tapi dia ini dilamar oleh HBS, ya kan? Ya itu berkali-kali ya, sempat ada penolakan dari Helwa, ya namun akhirnya luluh, ya kan, dengan ya tadi janji-janji tersebut, ya kan. Nah sebelum mau menikah pun diketahui bahwa awalnya ini ada tercatat, ada KUA, ada buku nikahnya, begitu. Nah tapi pas sudah mau acara mau dimulai, baru, ya kan, hanya Habib saja yang hadir di situ, begitu. Nah jadi sekarang saya tanya, kalau misalkan sudah pelanggaran nggak? Kalau misalkan dia bilang awalnya ini tercatat di buku nikahnya ada, tiba-tiba hanya pernyataan yang tadi saya sampaikan di rekan-rekan media tadi. Berarti ini kan ada itikat ya. Awal mulanya sudah terbentuk di situ. Begitu. Antara lebih mulia ilmu atau lebih mulia nasab garis keturunan. Para ulama berbeda pendapat. Ini penting nih, ini penting. Syaraful ilm am syarafun nasabin nabawi. Lebih mulia kemuliaan berilmu, kemuliaan orang yang berilmu, atau kemuliaan orang yang bersambung nasabnya kepada Nabi Muhammad, yakni para habaib. Para ulama sepakat, ya, mana yang lebih utama? Keutamaan ilmu atau keutamaan garis keturunan Rasulullah? Maka para ulama menjawab yang kedua. Yang kedua yang lebih utama. Loh, kenapa? Qalu, para ulama itu berkata, li'annahu dzati, karena garis keturunan itu zat. Suami menikah kan tanpa izin istri pun, tanpa harus minta izin, nggak apa-apa. Oh iya? Hah? Iya. Bukannya katanya harus
suami menikah tanpa izin istri nggak apa-apa? Ada izin istri enggak juga sih. Enggak juga. Kalau niatnya memang istrinya mau bareng-bareng biar sah juga nih istri kedua, ketiga maksud secara negara mungkin bisa. Oh berarti bahaya banget Kak kalau misalnya kita agama Islam, mohon maaf ya, saya belajar ini sekali lagi. Kalau nikah nggak usah izin istri pertama boleh. Maksudnya tanpa perlu izin, tapi lebih baiknya, alangkah lebih baiknya kan ada persetujuan minta izin sama istri. Tapi kalau nggak izin juga boleh. 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 Nggak izin juga menikah dengan wanita lain, nggak izin istri pertama juga boleh. Mana boleh? Sah kan? Tetap sah. Tetap sah. Bukan kalau misalnya kita itu harus dari istri pertama yang cariin, itu bukan. Itu Enggak juga sih, enggak harus juga sih. Itu kan berarti udah ada omongan di awal. Nih. Kalau ilmu yang sebenarnya Kak, yang harus Aduh, ngeri. Laporin dugaan berita bohong gitu kan. Habib bilang kan jangan, karena kan biar bagaimana ada anak kan. Gak apa-apa, anak saya yang urus. Hah? Anaknya kamu yang urus? Itu kan mamahnya yang mau kamu laporin, mama kandung loh. Kamu siapa? Astaga. Saya bilang kalau perihal anak, saya biasa urus anak. Bisa. Nggak perlu dipusingin. Kalau itu yang penting, ini orang harus dikasih pelajaran. Orang itu ibu kandung dari anak yang mau kamu urus. Kok nggak sinkron ya? Gimana kamu mau urusin anak dia, anak kandung ibunya mau kamu penjarain, anaknya kamu urus? Ntar dulu deh Mbak, ini Mbak berbicara berdasarkan apa ini seperti ini Mbak? Kok saya jadinya... Oh, dia udah merugikan loh nama baik Habib sama sekali. Nama baik Habib? Kayaknya waktu yang dikasih tahu foto-fotonya Helwa itu justru Helwa dia yang dirugikan menurut Mamski ya. Karena pertama dijanjiin mau dicariin jodoh sama si suami Mbak. Terus ternyata dia sendiri udah sampai melamar itu ada fotonya, gue ngeliat udah begini nih, begini dari bawah, terus tangannya begini, tangannya si Helwanya dicium. Itu aja menurut gue secara sesuai dengan profesi suami kamu ya, kan nggak boleh seharusnya yang bukan muhrim. Kok itu udah cium-ciuman tangan sih, pegangan terus dicium? Ketemuan lagi bukan muhrimnya, samping-sampingan lagi ada fotonya. Bukan nama baik dong, maksudnya ini apa gitu. Dan kebohongan apa yang si Helwa katakan, yang ngomong bicara fotonya kok Mbak. Fotonya semua berbicara. Sampai hamilnya ada fotonya, USG-nya ada, semuanya ada. Dan transferannya saya lihat Mbak kasih tahu cuma 3 transferan. 5, 5, 2. Itu pun jarak waktunya beberapa bulan. Ya Allah, mau berapa? Bisa buat hidup berapa orang itu? Bayi perlu biaya banyak banget ya, popok segala macam. Ini udah nggak benar dari awal deh. Udah nggak benar banget dari awal. Niatnya nikahin itu untuk apa? Sampai ujung-ujungnya ternyata juga yang klarifikasi kok malah istrinya terus, istri yang pertamanya terus. Ini suaminya sendiri mana? Waduh, kayak dikasih janji-janji surga, tapi ternyata nggak seperti yang diomongin gitu, dijanjiin kayak rumahnya ngontrak. Itu semua buktiin aja nanti Helwa. Kalau emang mau dilaporin ya udah lapor aja lagi. Kan nanti lapor melapor ini kan saling klarifikasi di depan polisi, malah lebih enak. Apalagi ini yang istri yang pertama ini bilang boleh nikah lah, berarti boleh dong, berarti sah dong, berarti itu istri loh si Helwa. Kok mau kamu penjarain? Satu Habib lebih mulia daripada 70 Kiai Alim. Ini penjelasan Habib Bahar. Robito berpegang teguh kepada Thariqah Ba'alawi. Silahkan buka kitab Manhajus Sawi. Di situ kan Syabil Hasan As-Sindi ketika beliau ditanya, "Man afdal, syarifun atau alim yang amal bi ilmi?" Jadi ana lagi bahas kitab, ana lagi buka kitab, lagi ngajar. Yang ngomong bukan Bahar, yang ngomong Syekh Abil Hasan As-Sindi dalam kitab itu. Syarifun jahilun afdal min sab'ina alim. Oh, satu syarif yang bodoh itu lebih utama daripada 70 orang yang alim. Itu yang berkata Syekh Abil Hasan As-Sindi. Kalau dari agamanya sendiri bagaimana? Benar nggak istri yang harus memilih? Suami menikah kan tanpa harus minta izin, nggak apa-apa. Oh iya? Iya. Kalau nikah nggak usah izin istri pertama boleh? Boleh. Ada foto yang bukan muhrim tapi memegang tangan padahal belum menjadi... Kalau itu sih biar bagaimanapun ya dia masih istrinya Habib. Kok dia bisa mengatakan bahwa Habib nih mau kondo, menelantarkan dia. Saya bisa laporin lah. Ada seorang
cucu Nabi ke-39, 38 yang dengan gagah perkasanya mempublikasikan pernyataan bahwa kalau dirinya menikah lagi, maka dirinya tidak akan mendasarkan pernikahan itu dengan cinta. Telah kuharamkan, anak punya hati sudah anak haramkan buat perempuan lain selain Fadlun. Jadi mau anak nikah lagi, itu anak gak cinta. Dan terbukti akhirnya dia nikah beneran, tapi tidak dengan cinta. Dia hanya ngebohongin calon pasangannya itu, dan kemudian pasangannya itu dengan janji-janji palsu, dan setelah itu menelantarkannya, mengabaikannya. Dan dia tidak memberikan status yang jelas kepada istrinya, dia tidak memberikan kepastian kepada anak-anaknya, dia hanya menjadikan perempuan itu sebagai pelampiasan bagi keinginan pribadinya. Ini kejam Baraya, ini asli, ini kejam luar biasa. Saya ingin menyampaikan kepada keturunan Nabi itu bahwa pria yang paling baik itu bisa diketahui dari perlakuan baik pada istrinya. Dari situ kita bisa ambil kesimpulan bahwa pria yang paling buruk itu adalah pria yang menelantarkan istrinya. Istrinya, Ella serutin apa katanya. Ella selesai sholat, Ella cium kakinya, dia bilang ada istri-istrinya yang mencium kakinya setelah sholat. Cuma aku yang berbakti kepada suamiku, tapi suamiku tega dengan aku seperti ini. Kita mau bertemu di pondok, tidak mau. Katanya ada singa, serigala singa. Kamu antik-antiknya si Fadulnya? Hah? Bilang aku drama. Ini kenyataan hidup. Ingat itu. Yang drama tuh Fadlun sama mertuanya, sama si Bahar tuh. Kita tidak ada urusan dengan mereka. Kita tidak. Aku nggak punya urusan sama si Fadlun. Aku punya urusan sama si Bahar. Kenapa Baharnya nggak klarifikasi? Tapi malah Fadlun yang sosokan klarifikasi di situ. Ini bukan film, ini bukan drama. Ini kisah nyata untuk perempuan-perempuan di sana biar mereka tahu. Bahar iming-imingkan mau umrohkan mama saya, mau ke Turki, mau ke Italia, mau ke Bali, semuanya nihil. Mau dikasih mobil, dibeliin rumah, tahu-taunya rumahnya ngontrak. Bohong mereka tuh. Bawa mata Pak, kenapa gitu? Nggak terimanya apa coba? Dia sakit hati, sekarang Habib nggak kesana. Jangankan Habib nih yang punya bini nih, yang lain-lain nih yang nggak jelas asal usulnya nih, bini-bini lain ini kan nggak jelas asal usulnya. Gue yang stay di sini, gue tidur, Habib ceramah. Habib tidur, gue pergi aktivitas apa. Jadi nggak pernah ketemu. Jadi lu nggak usah nuntut lebih. Gue juga nggak pernah nuntutin waktu. Karena Habib ini bukan cuma milik bini-bininya, milik umat. Habib ini pendakwah, bukan pengangguran. Kenapa Habib nggak datang? Ini istri, lu harus ngerti. Laki dia ini, laki anak lu ini, bukan cuma punya satu bini. Bininya ada banyak. Dia masalah Habib nggak temenin, katanya dia lahiran. Gue 3 anak, 3-3-nya gue nggak ditemenin Habib. Tukang kawin ada duitnya, dibiayain ceweknya. Terus kenapa? Guys, kasus antara Helwa Bahmid dan Habib Bahar Smith lagi jadi perhatian karena berisi pengakuan panjang soal kondisi pernikahan siri mereka selama setahun. Dalam unggahan di Instagram, Helwa Bahmid mengaku mengalami tekanan mental sejak dinikahi secara siri oleh Habib Bahar Smith. Ia menyebut pernikahan itu dilakukan sederhana, tanpa buku nikah, dan selama 1 tahun, Baharnya berusaha menyembunyikan hubungan mereka. Helwa juga mengaku jarang bertemu suami, merasa seperti istri simpanan, hingga akhirnya hamil, namun menjalani proses kehamilan hampir sepenuhnya tanpa kehadiran Habib Bahar. Puncaknya, saat usia kehamilannya 7 bulan, Helwa mengaku diberi kabar bahwa istri Bahar yang lain di Kalimantan juga tengah hamil. Semua curahan hati itu, ia unggah sebagai bentuk kejujuran dan upaya mencari keadilan untuk dirinya dan anaknya. Yang ngomong nih, bener nggak dinafkahi? Kabarnya dikasih mobil gak tuh? Boro-boro mobil. Rumahnya aja dikontrakin. Bukan dikontrakin, maaf. Habis nikah aja dia bilang dia beli
rumah buat aku, dikasih mobil. Oh, mobilnya disita, rumahnya dikontrak. Dia ngomong sama mama aku, dia mau mencarikan aku jodoh. Ternyata dia sendiri yang makan aku. Daging kali makan. Iya. Seram kali. Sekarang dia gimana, Kak? Ya, nggak tahu aku. Sepi lagi ke istrinya, aduh kita nggak tahu ya. Banyak ya. Saya nggak mau tahu tuh istri-istrinya. Bodoh amat lah sama istri-istrinya. Umur berapa? 22. Udah cerai kah katanya? Boro-boro cerai. Mau nikahin. Iya. Kalau dihipnotis itu emang kali yang sadar. Kalau dihipnotis tak bisa. Iya, masih muda banget kan. Masih kayak gini aja disia-siain loh dia loh. Kak, anaknya kasih ke aku. Jangan. Maka satu Habib bodoh, ya kan, lebih mulia daripada jutaan ekor babi. Nah itu cocok. Tapi kalau ulama, kiai, yang alim, yang allama, dengan Habib yang mabuk, dengan Habib yang zina, dengan Habib yang maksiat, tidak bisa dibandingkan. Sama dengan kau bandingkan itu air comberan dilokalisasi dengan sumur Zam-Zam. Itu tidak layak dibandingkan, tidak layak. Apalagi disetarakan. Karena ulama itu tidak bercerita tentang nasab, tidak bercerita tentang ras, tapi bercerita tentang ilmu, tentang adab, tentang keistiqomahan, tentang apakah dia melaksanakan apa yang dia tahu, apa yang dia pelajari, gitu. Tentang kejujuran. Kalaupun Habib, misalnya bangsat, apa yang mau dipelajari dari mereka? Oh itu bukan untuk dipelajari, harus dimuliakan aja. Untuk apa kita memuliakan sesuatu yang tidak mulia? Satu, lagu Roma Irama sebujur bangkai lebih utama dari ceramah para habaib 70 habaib. Satu lagu sebujur bangkai Roma Irama lebih mulia dan lebih manfaat bagi umat Islam daripada ceramah 70 habaib. Setinggi apapun engkau menuntut ilmu tidak akan pernah mencapai tetel Habib. Makanya bagaimanapun alimnya seseorang tidak akan pernah mampu mengalahkan kemuliaan seorang Habib meskipun dia tidak mempunyai ilmu pengetahuan agama. Para kiai kampung, jangan lagi terjadi ada orang yang berani bicara bahwa satu kaki seorang Habib lebih mulia daripada kepalanya seorang ulama yang alim. Jangan sampai ada lagi yang berani bicara seorang Habib yang ahli maksiat, ahli yang tukang doraka, tukang dosa dikatakan lebih mulia daripada 70 ulama yang alim. Dan ini ada jelas penistaan, penghinaan yang tidak bisa kami biarkan terhadap leluhur, orang tua kami, guru-guru kami, para kiai kami, khususnya yang ada di golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah Nahdlatul Ulama. Ada beberapa dari habaib yang sampai mengatakan bahwa kalau kiai itu misalkan melakukan maksiat, kiainya luntur. Tapi kalau kami Habib mau melakukan apapun, darah secara genetiknya sudah nyambung bersama kami. Jadi kami tidak bisa bisa jadi mantan Habib. Kiai Imad bikin tesis pun sebenarnya adalah reaksi atas kecongkakan dari orang-orang habaib itu. Siapapun yang mengaku keturunan Nabi wajib diverifikasi, dan siapapun yang mengaku keturunan Nabi dan terbukti bukan keturunan Nabi wajib kita batalkan. Terus adakah pidananya terhadap pengakuan ba'alwi tersebut? Bahwasanya siapapun yang mengaku sebagai anak keturunan Nabi dan tidak terbukti termasuk dalam penodaan agama. Setelah ada munas alim ulama dan sudah ada keputusan bersama, maka dengan bekal hasil keputusan itu kita bisa melakukan pemidanaan. Siapapun ke depan yang mengaku cucu Nabi bisa dipidanakan dengan pasal penodaan agama. Kita bangsa Indonesia tidak boleh diam melihat fenomena ini. Kenapa? Ada indikasi mereka mau menjajah Indonesia. Indikasinya jelas sekali. Ada yang bagian memalsukan kuburan. Di mana-mana dibikin kuburan-kuburan palsu. Alhamdulillah, menurut keterangan beliau juga sudah banyak yang dibongkar. Yang kedua, berita-berita khurafat, dongeng-dongeng khurafat. Untuk apa?
Ini yang namanya Ba'alawi, leluhurnya luar biasa. Bisa hijrah Mi'raj 70 kali. Bisa memadamkan api neraka yang nggak pakai akal. Itu sesuatu yang luar biasa dan dahsyat. Mereka pun menjadi takluk, tunduk, siap diperintah apapun. Tujuannya itu. Dan yang lainnya, ada yang membuat provokasi-provokasi. Saya bersama rakyat, kita dengan rakyat. Jangan coba-coba ganggu rakyat. Seakan-akan berpihak kepada rakyat. Dia mengadu domba kita pribumi. Sementara mereka akan memetik hasilnya. Saya sebagai putra Indonesia, was-was, ngeri, dan waspada. Ini ternyata doktrin-doktrin ini tidak sembarangan. Klaim-klaim mereka sebagai keturunan Nabi ternyata ada tujuan-tujuan untuk menguasai Indonesia. Perlu ana luruskan. Dan Robito juga harus tahu. Robito berpegang teguh kepada Thariqah Ba'alawi. Silahkan buka kitab Manhajus Sawi. Itu Manhajus Sawi, kitab Thariqah Ba'alawi. Di situ kan Syabil Hasan As-Sindi ketika beliau ditanya, Arifun jahilun afdal min sab'ina alim. Atau satu syarif yang bodoh itu lebih utama daripada 70 orang yang alim. Itu yang berkata Syabil Hasan As-Sindi. Tuh. Jadi harus tahu, jangan terpikir itu omongan anak, bukan. Syabil Hasan As-Sindi, silakan buka kita. Pak Habib Bahar yang sangat kontroversial itu, kakinya diciumin oleh santri-santri yang ngantri jalan bebek. Sakit hati ketika melihat ada orang keturunan Yaman kemudian disujudi, diciumi kakinya oleh orang-orang pribumi pesek. Bayangkan kemudian ada ulama-ulama Nusantara yang harus cium tangan, cium kaki terhadap Habib-Habib yang berjejer duduk di sofa dengan begitu megahnya. Mereka marah, mereka sakit hati. Karena apa? Karena ada orang sujud di depan orang lain atas nama keturunan Nabi. Ada Habib yang mengatakan, bangsa ini bisa menjadi bangsa yang kuat, yang teguh, tidak kena bencana dan sebagainya karena mencintai para habaib. Para habaib, kan beliau Habib, Pak Novel Al-Idrus. Kemudian dikatakan, siapa yang berani mengkritik, mengkoreksi Habib, maka dia seperti iblis. Orang yang mengklaim sebagai keturunan Nabi tiba-tiba mengatakan kalau ada orang yang mengkoreksi habaib, maka mereka itu adalah iblis atau serupa dengan iblis. Pak Novel Al-Idrus, sorbannya kiai-kiai itu derajatnya ada di bawah kaki dari Habib. Bahkan ketika Habib itu penzina, tukang narkoba, tukang mabok, Habib terbodoh itu 70 kali lipat lebih mulia daripada kiai-kiai. Habib bodoh itu masih lebih utama daripada orang yang berilmu. Kenapa kaki Habib yang maksiat, yang nakal, yang kotor dibandingkan kepala kiai yang pakai sorban masih lebih mulia? Kenapa kaki Habib yang maksiat tersebut? Satu kaki Habib itu lebih tinggi, lebih mulia dari 70 kepala kiai. Kan gitu, itu kan penghinaan betul. Kalau orang tidak terhina dengan ini, saya kira tidak, rasa kebangsaannya rendah. Karena itu dinyatakan, harusnya ditegur lah. Habib itu meskipun mabuk, berzina, itu jangan dimarahi. Karena kalau Habib itu pasti masuk surga. Nah, yang begitu itu membodohi bangsa Indonesia dengan membuat kasta-kasta di dalam keberagaman. Yang satu lebih mulia, yang satu berhak masuk surga, yang satu masuk neraka, itu tidak boleh. Saya ini tidak tahu ya sejak kapan munculnya Habib ini sebagai kelas sosial yang tinggi gitu ya, melakukan diskriminasi, dan orang yang didiskriminasi tidak terima itu bisa mengadukan ke pengadilan. Bisa. Itu pelanggaran, itu tindakan melanggar hukum. Menganggap satu ras, satu suku lebih rendah dari kelompok lain. Habib gila kok. Kalau turun Nabi gila sekalipun tidak apa-apa itu masuk surga, kan gitu. Kalau kayak Indonesia tuh apa? Kamu kan kalau tidak ada Habib, kamu nyembah batu kan? Masa iya begitu? Bahwa berdasarkan sejarah nasab, berdasarkan tes DNA, berdasarkan ilmu filologi,
bahwa kaum Balawi saudara kita tidak terbukti sebagai keturunan Nabi SAW. Namun dengan demikian, mari kita tetap rekat ukhuwah Islamiyah. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu." Amin. Saya katakan saya mendukung Rhoma Irama untuk mengklarifikasi soal Habib ini. Karena saya terganggu dan tersinggung terhadap perkembangan ini sesudah saya melihat tiap mau tidur saya lihat YouTube pertengkaran Rhoma Irama, Imaduddin, Gus Abbas dengan para habaib itu luar biasa, menimbulkan pro kontra. Lalu saya lihat apa sih masalahnya? Kalau saya sendiri pribadi, mau Habib itu turunan Nabi atau tidak, kalau salah ya kita koreksi, tidak apa-apa. Tetapi yang lebih dari itu kemudian ternyata muncul klaim-klaim bahwa Republik Indonesia itu ada karena Habib. Wali Songo itu semuanya Habib. Padahal Habibnya baru datang sesudah Wali Songo meninggal. Gitu loh. Lalu diklaim ini turunan Habib ini. Imam Bonjol coba dibilang itu Habib Sahabuddin. Itu dari mana? Oh, Imam Bonjol Habib Sahabuddin gitu. Lalu ada hurufatnya bahwa kakek saya yang nama Mugaddam itu bisa membentak malaikat mungkar dan nakir katanya. Mengklaim-klaim begitu dan orang yang tidak tahu, orang awam banyak yang percaya karena ini Habib yang ngomong, Habib benar. Lalu rasa cinta saya kepada negara ini menjadi luntur. Seakan-akan ini karena Habib. Di situ saya tersinggung. Rasa cinta tanah air saya, kebanggaan kepada leluhur saya sendiri itu bangkit. Apalagi kemudian ada pemalsuan kuburan-kuburan tuh ya, nama kuburan biasa dibangun menjadi ini Habib ini, padahal tidak jelas siapanya. Kalau Habib itu lebih tinggi dari kiai, dan itu semua ada mas. Ngomong itu bukan hanya ngomong begitu, itu bukan hanya katanya-katanya, karena ketika Rhoma Irama berbicara itu, lalu ada seorang Habib muda dengan Rhoma Irama, kamu bohong, tunjukkan Habibnya siapa yang katakan gitu. Sudah itu bukan Rhoma Irama yang membuktikan. Netizen ini Habib ini tanggal sekian bilang ini dengar. Ini Habib ini sampai 7. Seorang anak Habib yang artinya adalah keturunan Nabi Muhammad, walau bermabuk-mabukan, berzina, mencuri, berjudi, tetap akan jadi ahli surga, akan masuk surga. Apakah seorang Habib itu punya posisi istimewa dalam umat Islam? Apakah Habib sedemikian istimewa sehingga dia bebas dari kesalahan dan dosa? Itu adalah substansi yang sering dibicarakan dalam pembicaraan soal Islam. Misalnya ada Habib yang menyatakan, ada darah Nabi di tubuhku. Jika kau menyakitiku, kau juga menyakiti Rasul. Atau ada juga yang menyatakan, satu Habib bodoh lebih baik dari 70 kiai yang alim. Atau ada yang bilang, kaki Habib lebih mulia daripada kepala kiai. Buat saya ini sangat mengherankan. Mengapa Bahar harus marah-marah? Tapi bukan hanya Bahar yang marah-marah. Habib lain yang ngomel adalah Rizik Syihab. Tapi kalau dipikir-pikir, barangkali juga kemarahan mereka ini adalah ekspresi ketidaknyamanan mereka akhir-akhir ini terhadap banyaknya keraguan tentang posisi kehabiban di Indonesia. Beberapa tahun terakhir ini memang meluas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan tentang apakah Habib itu memang sebuah posisi yang layak dihormati. Bahkan ada studi ilmiah yang menunjukkan bahwa para Habib di Indonesia hampir pasti bukanlah keturunan Nabi Muhammad. Sangat mungkin ini semua mengganggu kenyamanan mereka. Habib itu tidaklah sakral dan dapat dihukum Tuhan karena ia berdosa. Yang menentukan posisi seseorang adalah ketakwaannya, bukan kehabibannya. Jangan lupa, umat Islam di jagat raya, salatnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau tidak mau mendoakan Habib. Umat Islam mulai gaya, mulai mengkoreksi Habibnya, mulai mengkoreksi ulama-ulama dari anak cucu Nabi Muhammad SAW. Orang yang seperti itu mirip dengan iblis. Satu Habib, walaupun Habibnya jahlun, maksudnya bodoh kata Iwan, itu ukurannya perbandingannya amat 70 kiai yang alim. Kami adalah majikan kalian. Kami adalah pemilik bangsa. Kami adalah pemilik kedaulatan Indonesia. Video ini adalah tutorial bagaimana kamu bisa melakukan deposit, melakukan pembelian saham, dan melakukan withdrawal atau penarikan. Saya juga akan menunjukkan bagaimana Anda bisa mendapatkan saham gratis dari Mumu setelah Anda melakukan deposit. Langsung saja kita coba deposit di aplikasi Mumu untuk mendapatkan welcome bonus.
Deposit bisa menggunakan bank transfer. Saya akan deposit dalam bentuk US dollar, karena nantinya akan saya gunakan untuk membeli saham US. Jika kamu deposit menggunakan Bank Indonesia, misalnya Bank BCA, pilih from a bank in other countries. Lalu tujuan transfer ke Futu. Mumu merupakan anak perusahaan dari Futu yang berpusat di Singapura. Jadi tujuan transfer adalah Futu Singapura. Account number yang dituju eksklusif, artinya account number yang khusus untuk menerima dana Anda ke account Mumu Anda. Jadi beneficiary account number saya tentu beda dengan punya Anda. Jadi copy semua detail tujuan transaksi di aplikasi Mumu Anda ke internet banking Anda. Prosesnya gampang, sama seperti kamu transfer dana ke temanmu. Jika kamu menggunakan internet banking, registrasi terlebih dahulu rekening tujuan sesuai dengan detail yang diberikan. Jika berhasil, muncul tampilan seperti ini. Setelah registrasi rekening, kamu bisa langsung transfer dana dengan jumlah yang bebas karena tidak ada minimal deposit. Untuk pertama kali deposit, karena saya mau mendapatkan bonus saham gratis, saya akan transfer $2.000 US atau sekitar 29 juta rupiah. Isi detail transaksi lalu submit untuk melakukan transaksi. Lalu kita kembali ke aplikasi Mumu, lalu inform jumlah yang dideposit, lalu submit. Ketika dana sampai, kalian akan mendapatkan email seperti ini. Mumu merupakan anak perusahaan dari Futu, di mana Futu merupakan perusahaan publik yang diperdagangkan di Bursa Saham Amerika dengan simbol Futu. Inilah alasan kenapa saya berinvestasi menggunakan aplikasi Mumu. Sangatlah aman dan juga dana kamu juga dijamin proteksinya atau diasuransi hingga $500.000 dari SIPC. Dengan ini kamu sudah tidak usah ragu lagi menaruh dana yang besar hingga $500.000 karena dijamin atau diproteksi. Karena Mumu tidak ada minimal deposit, dengan Mumu kita bisa memulai investasi dengan dana yang kecil, lalu kalian bisa top up setiap bulannya 3 juta atau 4 juta untuk menabung saham. Selanjutnya kita sudah bisa langsung melakukan pembelian saham saat market dibuka. Misalnya saya mau membeli saham Apple. Kita cari saham Apple, lalu trade. Untuk membeli di harga market atau pasaran, kita pilih tipe, lalu market. Tentukan berapa unit saham yang ingin Anda beli. Sesudah itu Anda tinggal buy. Untuk menjual sahammu, pilih sell. Sesimpel itu. Selanjutnya jika kalian ingin melakukan withdrawal, ke Me, Trading Related, lalu withdraw. Lalu kalian pilih account tradingmu, isi detail, masukkan jumlah, lalu submit. Sesimpel itu. Withdrawal di Mumu tidak dikenakan fee sama sekali. Dengan semua kelebihan ini, makanya saya lebih memilih untuk berinvestasi dengan menggunakan Mumu. Menarik bukan? Cuma deposit, kalian sudah langsung cuan di bulan ini. Setelah kalian menerima saham gratis dari Mumu, kalian bisa memilih untuk langsung menjual atau simpan sahamnya dulu, lalu jual di kemudian hari. Semua terserah Anda. Setelah deposit, bonus saham secara acak akan diberikan ke accountmu. Untuk mengecek saham apa yang akan kalian dapatkan, kalian tinggal ke trade, lalu brokerage account, kalian akan melihat saham gratis yang akan diberikan oleh Mumu, misalnya saya mendapatkan saham Apple. Semoga kalian beruntung mendapatkan saham Tesla yang nilainya $1.000 atau sekitar 15 juta rupiah saat video ini dibuat. Untuk welcome bonus cash sebesar $40, kalian bisa ke Me, lalu cash kupon di Mumu apps kalian. Pastikan Anda registrasi hari ini untuk mendapatkan welcome bonus sebelum promo ini berakhir. Sesudah menonton video ini, kalian bisa tekan link di kolom deskripsi untuk melakukan registrasi dengan Mumu dan langsung nikmati welcome bonus cash sebesar $40 dan saham gratismu. Setelah kalian mendapatkan saham gratismu, komen di bawah saham apa yang kalian dapatkan dari Mumu. Lalu apa yang kalian lakukan dengan saham itu. Semoga kalian beruntung mendapatkan saham Tesla yang nilainya $1.000 atau 15 juta rupiah saat video ini dibuat. Apakah saham gratis ini langsung kalian jual atau kalian simpan? Tulis di kolom komentar. Jika kalian ada pertanyaan tentang Mumu, kalian bisa buka aplikasi Mumu Anda, lalu tekan Me di kanan bawah. Lalu tekan Customer Service untuk menjawab semua pertanyaan Anda mengenai Mumu. Anda juga bisa menghubungi WhatsApp di kolom deskripsi jika Anda membutuhkan bantuan melakukan registrasi dengan Mumu. Buat kalian yang ingin lebih familiar untuk berinvestasi dengan menggunakan Mumu, aplikasi Mumu menyediakan virtual account atau paper trading yang bisa digunakan untuk latihan. Fasilitas virtual account atau paper trading sangat bagus untuk pemula untuk melakukan latihan dan mencoba strategi trading tanpa resiko uang sungguhan. Untuk melakukan trading virtual, kalian bisa ke halaman Me, lalu paper trading untuk memulai. Kalian akan diberikan uang virtual sebesar $1 juta yang bisa kalian gunakan untuk latihan. Jadi sudah tidak ada alasan lagi untuk tidak memulai investasi hari ini. Sebelum saya tutup, jangan lupa like video ini dan beritahu temanmu untuk tidak ketinggalan tentang welcome bonus dan saham gratis ini. Registrasi dengan Mumu hari ini, cuma deposit, kalian sudah bisa langsung mendapatkan cuan. Ajak teman-temanmu untuk berinvestasi di saham Amerika karena peluang dan potensi yang sangat bagus berinvestasi di saham yang berskala global.
Sekian dulu tutorial hari ini, saya akan jumpa kalian di video selanjutnya.